Gue kalau nggak acting hampa gue. Emang taman bermain gue aja sih. Ah lalu mimisan. Sendiri. Masih bro. Ini acting coach kita guys, yang kemarin syuting harus horor. Dan muncul di berbagai macam film di Indonesia. Ada di film Abani Nanjaya juga. Abani Nanjaya jadi zombie ya. Yang kepala desa di film Abani Nanjaya. Salah satu acting coach film. Banyak banget. Sore. Acting coach juga. W masih put in the chat guys. W masih put in the chat guys. Ciprut. Cuprit. Gini ya Mas Cuprit. Gini ya Mas Cuprit. Bertemu kita. Kita jangan pelukan kayak gini aja mas. Teh banget anjing. Ya lupa. Mas. Acting coach kita ya. Kalau begitu saya lupa kan tadi orang. Aduh, Rempang sehat ini maju. Boleh buka ya. Hati-hati ya Mas ya. Iya. Makasih semuanya. Ada lagi kali ini. Duduk perut. Kok akrab. Kurang ajar. Ini dong. Ya, tadi sudah dijelaskan, Mas Ciprut adalah salah satu coach acting kita di Harusnya Horor. Banyak membantu proses pengerjaannya, proses latihannya. Mendalami karakter masing-masing. Mendalami karakter. Gimana? Setelah sekian lama terus kita acting kecewa nggak? Najis kan? Kecewa kan? Goblok. Seru. Senangnya teman-teman ya ketemu kembali ya. Apa kabar Mas? Puji Tuhan baik. 5 bulan ya ada ya? Hah? 5 bulan ya? Lebih harus Syuting tuh lebih. Agustus. 5 bulan. Agustus. Syuting sebulan September. Iya, syuting sebulan. Setengah tahun. Setengah tahun. Iya. Enggak ada yang berubah ya? Iya sih. Kok gitu? Tapi di Abani Nanjaya. Perannya gitu juga tuh tadi ya? Perannya gitu juga ya? Kepala desa ya? Kepala desa deh. Digigit lehernya. Sama Mas Kiki. Ada Mas Kiki juga ya? Gak expect sih. Kiki yang bawa mobil kan ya? Iya, yang jadi sopir. Mas Gigi jadi sopir. Bintang tamu masa di pinggir. Tengah sini. Nanya. Masih ingat kan Mas Ciprut ada itu kenapa sih ngerokoknya? Yang ngerokok Iya. Oh, aman. Enggak Niko emang gitu. Emang dia. pesek Deko. Kejauhan hari ini sini. Out frame itu Mas. Jadi kenalin dulu kali Mas Gua gini aja deh. Mas Ciprut. Ketahuan tua, malah tua ya? Mau minum nggak? Mau kopi nggak? Air putih boleh. Air putih. Jadi Mas Ciprut adalah bintang tamu pertama ya di last season ini. Iya. Tamu pertama. Tamu pertama. Jadi Tamu pertama kita. tamu pertama kita. Biasa. Air biasa saja. Biasa aja, nggak usah nyolot. Ya enggak sih kan nanya, bukan nyolot. Kita dapat banyak pelajaran waktu dari Mas Ciprut ya. Kayak yang ngapalin apa sih skrip bukan yang metodenya kan ada 3 metode kan visual audio kinestetik asik masih hafal ya kasih tahu yuk ya kan Gimana? cara ngapalin Oh ya. dengan cepat visual audio kinestetik ya kan Kayaknya. nah kayaknya yang ngajarin siapa sih itu ilmu sekali pakai itu gua catet loh mas Mas Ciprut kesibukannya apa aja Mas? Terus celana dalamnya gimana itu ada yang nanya terus celana dalamnya gimana katanya. Oh iya gimana gimana itu itu? peran kita masing-masing nggak sih kan kita ada episode 2 kan Ini dulu. oh ada episode 2 nggak tahu asal ngomong aja Hook. Kesibukan. Iya. Ya masih coaching, Coaching. masih di
Tapi setelah dari Agustus sama coaching kita ada lagi yang lain project-project. Puji Tuhan jalan terus. Mau minum kopi gak mas? Enggak, aman. Ini Air putih aja. Terima kasih. Maca? Tidak. Thai tea? Air putih. Berarti project zombie itu sebelum harusnya horor ya Mas Ibu ya? Atau sesudah? Abadinan Jaya. Abadinan Jaya itu? Abadinan Jaya. Itu dari 2000. Sebelum. Oh sebelum ya? Oh Sebelum. Jadi seingat gua karena lagi reading terakhirnya Satu Kakak Tujuh Ponakan, habis itu TikTok ke Jogja. Kayaknya sebelum berapa? Karena proses editing Abadinan Jaya itu cukup lama. Oh iya. Mungkin penonton masih agak awam nih. Mas Cipro tuh kan sebagai acting coach ya. Film apa aja nih yang sudah di acting coach sih? Film apa aja? Iya. What kind of movie? Mungkin yang Sore. dikit. Sore partnya Sore aja, partnya Siladara. Sore. Satu Kakak Tujuh Ponakan. Satu Kakak Tujuh Ponakan. Abadinan Jaya juga. Abadinan Jaya. Terus Itu manual yang ini. Di sini manual kayaknya. Rangga Cinta. Rangga Cinta. Harusnya horor. Kok kayak ditekenin gitu? Dan harusnya drama ya. Belum ya. Pasti. Tuh, terus ya ada beberapa lagi Mencuri Raden Saleh gitu. Mencuri Raden Saleh. Itu. Jadi kalau misalkan kalian lihat acting kita nanti, kok actingnya kurang, bukan salah acting coach ya? Bukan salah acting coach ya? Mungkin kayaknya kitanya yang agak bengal ya. Iya. Ya, tapi kaliannya yang nyalahin acting coach kan? Ya pasti. Pasti. Iya. Makanya Mas Cipro dibawa ke permukaan buat ini. Buat ini. Salah dia orang yang salah. Itu. Ya, gitu. Tapi kalian gimana? Kangen nggak sama acting setelah merasakan prosesnya dalam satu project film gitu ya, kalian pemainnya, terus lalu kalian berakting, melewati prosesnya dan selesai setelah itu, terus habis itu kalian ada project main film lagi nggak? Nggak ada. Aloy ada. Banyak. Kalau di mana-mana ada ya. Iya. Di mana-mana. Kayak tiang listrik. Iya. Tiang listrik bener. Iya. Kangen nggak? Kalian kangen nggak? Ya untuk 1 bulan pertama enggak. 1 bulan pertama enggak? Harusnya kangen. Kapok. Iya. Tapi setelah itu ada lah kan. Pengen lagi ya? Tapi nggak mau banyak-banyak kan, paling 10-15 judul per bulan mau gitu. Masa 10 judul per bulan? Banyak kan ya. Kalau yang paling berkesan selama di kalian kan berarti udah memasuki wilayah keaktoran ya, bermain Kesana gitu. Kalian kan sudah memasuki Wilayah keaktoran. iya dong, ya kan wilayah bermain karakter di luar keseharian kalian ya kan, itu kan keaktoran. Oke. Ya kan? Nah, ada kesan apa ketika bekerja sebagai aktor? Siapa dulu nih? Pressure kah? Nah, satu-satu boleh. Kalau Jadi saya yang nanya. iya, makanya Mas Cipro. Ini kan nongkrong, bukan podcast. Oh gitu. Kalau saya Nongkrong ya? ngerasa ini sih. Boleh. Sopan aja. Iya. Kalau saya ngerasa capek sih Mas, udah pasti. Terus kayak masih gak bisa bedain ini bener gak ya, ini salah gak ya gitu. Karena masih ngeraba-raba banget kan. Bahkan sampai di titik ini pun belum ngeliat hasilnya. Belum. Maksudnya kan belum semua. jadinya tuh seperti apa as a whole gitu kan. Apakah proses yang kita jalanin itu standarnya seperti apa sih gitu yang lain. Tapi sempet sih kita udah nonton Review. Raw editing lah, raw editing. Coba bakal jadi seperti apanya kan belum tahu gitu. Masih bingung sekali sebenarnya. Nggak kangen sih kalau sama. Nggak kangen ya? Nggak kangen. Brevi? Sama sih, lebih ke pressure sih Mas. Pressure. Itu pada saat ini ya, pada saat reading prosesnya. Tapi waktu syutingnya lumayan fun karena ternyata tidak se-pressure itu walaupun sesulit itu. Sama mungkin kayak karena bukan passion di sana kali ya. Jadi kalau ditanya kayaknya akan syuting lagi kayaknya enggak. Mikir ya?
Kalau masnya gimana? Ke siapa? Saya. Saya kan nggak main. Iya benar juga. Saya main sih sekali di lokasi, ya kan main ke lokasi. Datang ke lokasi. Buat gimana? Apa tadi? Wah, nggak menyimak. Enggak, maksudnya Kesannya. ya pengalaman oke. The best pengalaman, manja, ketemu banyak teman baru udah pasti senang banget, cuman mental tergonjang-ganjing. Nggak kuat tekanannya, mentalnya. Emang pressure gede di lokasi. Kan Kalau fun gua kan iya. kalian ketemu teman-teman. Fun, cuman kalau gua karena mungkin baru pertama kali ya, masih put ya. Dan tim gede kali. Dak dikduk iya. Kayak anjing takut salah dan lain-lain, walaupun dipandunya secara detail banget ya. Dipandu kan bener-bener detail banget tuh sama Mbak Raya. Cuman ya parah dah tekanannya. Cuman kalau misalnya next ada lagi kayak mikirnya Nggak kangen berarti ya, cukup sekali aja ya. kangen dikit. Kangen ada. Tekanannya masih cukup ngeri. Apa sih? Tekanan apa sih? Takut salah terus gitu. Takut jelek. Takut jelek. Terus takut. Camp tengah aja guys. Banyak pindah-pindah. Kalau lu Jot? Kalau gue kalau nggak acting hampa gue. Asik. Asik. Permainan dia. Pressure apa sih pressure lah. Macem. Tapi kayaknya emang taman bermain gue aja sih. Alah lu, mimisan kata Chris lu mimisan kok sebelum syuting. Sampai mimisan lu. Ini sampai mimisan kok. Gua saksinya. Itu kan. Yang itu kan Sebelum nih. syuting. Iya sambil apa pas syuting. Bukan sebelum syuting. Nggak tahu gua. Cerita ini. Hari ketiga, hari ketiga. Hari ketiga syuting. Tipes. Hari ketiga syuting. Gejala tipes. Oh iya. Iya. Terus? Ya udah lewatin aja kan kita mah profesional ya. Iya. Meriang-meriang deh tuh. Meriang memang gara-gara sakit sebenarnya. Karena? Takut salah. Tapi ingat ada, ntar spoiler ya. Jangan ya. Jangan. Enggak, tapi inilah, tapi seru. Kalau misal kalau ada kesempatan lagi ya kalau kapok mah enggak. Kapok mah enggak. Kalau ada kesempatannya mungkin harus belajar lagi sih lebih. Cuma kalau ada ini pasti masih ada ketertarikan lah. Enggak yang sekapok yang lain-lain. Ada scene yang berat, scene-nya dia dan dia mainin keren banget. Ya enggak? Udah pada lihat Itu gua akuin sih. Itu ada satu scene itu ya di Jot gokil banget. Jot. Oke lah. Di part yang waktu kita berdua backflip ya. Kok masih ada elunya aja sih? Ada dia lah. Itu kita keren banget Jot. Ada dia lah. Masuk lagi. Yang kita naik motor tuh ke jurang. Lepas Tom motor. Cruise. Beda film. Kalau Niko apa nih? Kalau syutingnya mah sebenarnya seru mas, karena tapi mungkin itu juga karena barang anak-anak juga gitu ya. Pressure-nya itu lebih ke ininya, lebih ke tadi takut salah karena timnya kan gede, timnya banyak. Terus kan bergeraknya kan nggak akan bisa bergerak kalau misalnya kitanya nih sebagai aktor yang nyusahin gitu, kayak actingnya salah mulu segala macam gitu. Jadi pressure lebih gitu. Tapi kalau ditanya suka atau enggak acting, suka gitu. Cuma memang ternyata proses bikin film nyata tidak semudah yang dibayangkan gitu. Ya. Apalagi pas subuh ya kalau salah ya. Iya. Sempet tembus subuh ya? Sampai matahari keluar. Di hutan. Iya. Sampai terbit. Sampai matahari keluar. Terbit. Kelar sampai jam 5. Berapa kali matahari terbit? 1, 2, 3. Jam 5 pulang dimandiin doang, jam 8 syuting lagi. Enggak, itu kalau misalnya mataharinya nggak terbit lanjut itu. Berarti kalau matahari terbit. Iya benar. Gue ngerasa tuh kalau yang udah megang abang-abang pegang bumek tuh kayak Goblok lu ya. kayak pengen gitu loh. Takut terus Jembung paling jembung. takut. Celana dalam hilang. Oh udah itu. Ini handphone siapa? Miriam kan di depan. Tadi nyampe mana ya? Aloy. Alay. Lumayan senang. Kalau aku mah senang aja maksudnya. Ingat kan kita pertama kali kan kita preparation buat pemain kan berapa minggu sebelumnya? Cepet itu. Sebulan lah, anggap sebulan. Sebulan sebelumnya ya.
Sebulan lebih sih. Sebulan lebih, hampir 2 bulan. Dan saya tidak tahu siapa kalian. Mas terus bener sama sekali nggak tahu maraton ya berarti. Nggak tahu dia, nggak tahu. Samsat nggak tahu maraton ini siapa, ya ini siapa. Terus gimana? Seneng kalau aku lumayan seneng ngejalaninnya, enjoy. Kan waktu itu kan cuma dia doang yang udah pernah punya pengalaman, Pak. Iya. Ya, udah main series ya. Kalau di compare sama produksi lain, sama berat pasti, ngeri takut salah, apalagi ketemu orang-orang baru. Tapi enaknya kemarin kan semua temen, ya. semua temen jadi lebih kayak nyaman. Gitu lah, terus enjoy. Ger gimana Ger? Kangen nggak Ger? Suka sih, Mas. Cuman kayak nggak bakat sih. Kalau ditawarin mau main lagi, mau nggak? Wah, itu kayaknya mungkin lihat kalau tergantung berapa banyak scene-nya. Tergantung berapa banyak scene-nya, perannya apa, sama motivasi sih. Motivasi. Jalan ininya harus motivasi, passion. Ya gitu sih, maksudnya kayak tergantung berapa banyak scene-nya, tergantung perannya gimana. Karena kalau dibilang suka sebenarnya proses syutingnya fun, nggak berasa lama gitu, walaupun saya kayak capek, kalau sampai pagi-pagi ngantuk, cuman kalau misalnya kayak ngejalanin ceritanya seru tuh seru gitu jalaninnya. Cuman merasa nggak bakat aja, mungkin kalau maupun perlu banyak dilatih lagi. Kalau Yuka udah ya? Udah. Mas TP, Jujur aku berbeda sama Gary ya. Aku kayak nggak relate gitu loh sama orang-orang yang susah ngapalin skrip gitu kan. kamu gampang ya? Nah, Kayaknya waktu ya kita gampang latihan ngapalin skrip terus nggak relate sama dia deh. orang-orang yang kemana-mana bawa skrip kemana-mana buat diapalin lagi dibaca sebelum syuting. Kalau aku udah prepare kan dari rumah kan. Jadi aku nggak relate sama Metode ya, mereka. pakai acting method gitu. Ya ada actingnya sendiri gitu. Tapi emang scene-nya itu berat. Ntar kalau teman-teman lihat scene-nya dia itu Ya, emang scene di antara semuanya yang paling berat. ya. Ya, Arab tahu lah. Arab tahu mana yang berpengalaman sama enggak kan Arab tahu posisiannya di mana. Sebagai sutradara kan. Iya. Gue jadi inget mainan yang ini dah Mas Cibrut, yang gerak sambil satu dialog sama itu Satu satu gerakan. Yang mana nyambung? Itu seru itu. Yang mana? Yang waktu itu kita main Mas. Ya, satu gerakan. Satu. Heeh. Aku, terus dilanjutin. Aku sama apa? Kayak gitu. Ada gerakannya. Terus iya. bakal nge-chain terus tuh. Sambil hafalin gerakannya kan. Iya. Iya, yang kalah pusat Mas Cibrut kalah terus. Ingatan saya jelek. Kapan tayang sih? Belum tahu ya? Belum tahu, lagi ngitin tanggal. Tapi bulan udah pasti. Nado ini yang paling stres. Enggak lah, banyak semua juga stres. Muntah air. Muntah terus dia. Buat Bang Mobil gue. Buat Bang Preot nih. Bagaimana Bagaimana rasanya? rasanya ngajarin 9 om error ini ada masa Bang Preot? Bang Perut, Bang Perut. Bagaimana rasanya ngajarin 9 om error ini? Adakah kesulitan kesulitannya atau gimana, Mas? ngajarin om error. Ya ini kita sembilan. Emang kalian error ya? Enggak apa, kalau gua kan ya maksudnya siapapun pemainnya, siapapun yang mau belajar gitu ya di dalam proses syuting pasti punya tantangan masing-masing gitu. Bahkan setiap produksi itu pasti ada tantangannya. Kalau menurutku sih karena mereka juga sebenarnya tantangannya satu sih, memainkan yang di luar keseharian. Memainkan di luar keseharian gitu, terutama di cerita ini ya, tapi ntar terlalu banyak spoil di sini. Iya. Itu yang jadi tantangan mau dimainin sama siapapun juga pasti akan mengalami mungkin butuh waktu untuk belajar gitu. Siapapun sih sebenarnya mau mainin di peran kalian di film ini tuh pasti akan
kesulitan, bukan kesulitan tapi tantangannya adalah itu sih ya, termasuk pemain-pemain yang Om Heru gitu ya. Ya itu kan semuanya di luar keseharian kita, ya kan. Jadi pasti semua punya tantangan. Itu sih. Udah cukup kayaknya ya. Ya, Buru-buru banget. Udah Sabar dulu. Udah cukup Santai kali aja, ya. Mas. Oh, itu udah cukup kali ya. Pulang. Siapa ya? Baru kelar nangis gue. Kenapa nangis? Enggak apa-apa. Bangkrut, masa bangkrut? Bukan bangkrut anjing. Masa bangkrut? Susah nggak ajarin mereka Mas Prut? Ya semuanya Atau yang paling ngeyel nih? yang paling ngeyel. Yang paling ngeyel ada tapi bukan kalian sih. Bukan ngeyel sih tapi Tambeng. bukan. Paham. Punya sudah Pemikiran sendiri. Iya gitu, sudah punya pengertiannya sendiri. Punya Jadi pengertiannya sendiri. iya punya pengertiannya sendiri jadi kayak agak susah ya. Oh, gelasnya udah keisi kali. Ya begitu. Jadi agak Kelas kita kosong sih. Maksudnya kosong. Kalau yang paling kurang ajar? paling susah siapa Mas Prut? Pasti TP kan? Enggak lah, TP justru scene-nya paling berat, tapi dia paling mudah untuk menyesuaikan karakternya. Nah, Eko Patrio. siapa yang Bukan paling Eko enak Patrio. coaching? Bukan Eko Patrio. Siapa yang paling enak? Siapa yang paling enak? Siapa yang paling Coaching. rata sih kayaknya semuanya. Keluh kesah saat syuting? Ya kalian itu tadi. Ini memang mesti dibaca satu-satu enggak? harus. Ngapain saya baca ya? Nggak harus. Kan ngobrol biasa juga apa-apa masih. Jagain aja. Bacain aja. Malah disuruh baca. Nanti kita yang bacain aja. Mas Ciprut berarti punya sekolah acting gitu nih nanya Mas. Ada. Punya sekolah acting atau maksudnya saya lulusan Namanya Pruting. Ruting. Kelas kali ya. Kelas. Betul dong, rutin. Pucing. Om Semi Krispati pernah jadi komeo. Apa sih? Random. Masa apa saya mikir Pak? Bukan. Buset ada yang songong banget. Woi Ciprut. Akrab lu Wahyu. Wahyu. Eksek lu Wahyu lu. Ciprut aja lu Akrab lu Ciprut. Caps lock lagi lu. Double Prostitut. Bang Prut, kalau ada orang umum yang mau belajar acting bisa nggak? Orang umum mau belajar acting bisa, asal mau. Asal mau. Asal mau siapin waktunya, siapin yang gua terkesan ya sama kalian tuh ya selama proses itu tuh kalau gua bilang gelombangnya tuh menyebar gitu jadi bukan cuman kalian yang belajar tapi itu kayak semua. Ingat gak yang siapa yang BTS waktu itu ikut nge-record proses kita latihan, selesai kita latihan terus curhat. Siapa namanya? Ripo. Bukan. Stephen. Stephen. Ya dia terus. Oh iya, terus- Tepen cerita masih. Terus pacar-pacar kalian ya kan, Iya. pacar-pacar kalian juga mau belajar acting ya, jadi kayak gelombangnya tuh meluas gitu. Jadi semuanya ikut menurut gua impactnya sampai ke sana gitu. Ya gua sih berharap ketika teman-teman nanti filmnya jadi terus nonton, terus ya ini juga jadi gelombangnya semakin luas gitu. Acting bohongin orang tua bayar berapa om? Masa gitu. Kurang Jadi kayak ngajarin ngomongin orang tua. jadi ngajarin berdosa saya ya. Kalau orang umum gitu belajar acting bisa langsung main film atau harus ngelewatin tahap-tahap lain nggak? Orang umum kan tadi Nah ya? ini yang apa, orang umum yang mau belajar acting bisa langsung main film nggak? Iya. Ya. Kalian kan ngerasain kan belajar acting tuh gimana susahnya? Iya, Ya, susah. kan? Itu pun kalian ngerasa kayaknya acting gue masih kurang deh, masih perlu. Nah mungkin bisa sedikit menjawab kali ya. Jadi rata-rata memang orang tuh ngerasa bahwa
oh dengan modal wajah ganteng doang gue bisa nih main film, atau gue dengan modal cuman bisa nangis gue bisa nih kayaknya main film, padahal tidak semudah itu Ferguson. Baru Ya tuh. kan? Banyak banget kan kita layer-layernya belajar kan banyak banget ya kan, yes. kesadaran diri dan semuanya dimulai dari diri. Kalau kalian belum kenal siapa diri kalian, jangan berharap bisa tahu karakter apa yang akan kalian mainin gitu. Orang dirinya sendiri belum kenal, masa mau mainin karakter orang lain. Jadi banyak banget layernya yang dan ingat ya pas kita workshop jadi semuanya tuh kayak kebuka gitu. Oh Ya. gua tuh begini, oh ternyata Yuka tuh begitu, ternyata kayak gitu. Masa yang manggil masih ikut uyaku. Mana? Uya katanya mas. Ada yang bilang Cing Abdel lah. Ini bener ya? Bang Gumai 2027 bakal baik-baik aja nggak? Gumai. Mas Uya urusan. Ciprut saudara sama Cipung. Kira-kira Tapi Mas Ciprut udah open kelas gitu gak sih? Yang misalkan mereka belum ya. Aku juga sebenarnya pengen sih dari setelah workshop sama kalian itu kan kita ada obrolan itu, tapi puji Tuhan sampai akhir tahun tuh lumayan film juga lagi bagus gitu, terus produksi banyak banyak film diproduksi gitu sampai akhir tahun. Jadi memang agak waktunya Padat juga. Aku rasa ketika punya komitmen untuk buka kelas pasti memang harus in charge benar-benar, dan gue ngobrol dengan beberapa teman-teman gitu, kalau mau ya memang harus fokus di situ gitu, benar-benar tahu apa yang dibutuhin muridnya, apa yang mau dikasih, terus kelemahan kelebihan setiap murid tuh pelatih tuh harus paham benar gitu. Jadi kalau masih ke distract sama ini sayang banget kalau menurutku. Jadi aku belum berani buat open class. Oke, berarti sekarang cuma kayak ya udah buat film, project film. Buat film. Oke. katanya sempat main di ojek pengkolan ya katanya. Betul, 4 tahun, hampir 4 tahun di ojek pengkolan. Apa itu? Stripping. Stripping. Stripping 4 tahun. Terus Mas, kalau misalnya kayak aktor-aktor yang udah senior nih, yang maksudnya yang udah sering main film lah, segala macem. Kayak mungkin ada pertanyaan umum kali ya, kayak buat apa lagi mereka Pakai hire acting coach gitu. Pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya kalau aktor tuh kita begitu kita nerima skrip terus dapat tawaran karakter baru, pasti segala yang ada di karakter itu tuh juga baru. Oke. Jadi kayak kita belajar menjadi orang baru, dan sudah seharusnya kita sebagai aktor kita nekan ego kita buat kita isi dengan karakter baru gitu. Karena kita mau mainin karakter baru lagi, gue bukan Ciprut lagi tapi gue karakter di situ. Meskipun karakter yang kita mainin itu juga pakai pengalamannya Ciprut di situ gitu. Saya peranmu siapa tuh, misalkan let's say Sugeng. Jod mainin Sugeng. Jod mainin Sugeng dengan pengalamannya Jod gitu. Kayak misalkan di situ di apa ya, misalkan kucingnya mati, dengan pengalamannya lu yang misalkan pernah merasakan kesedihannya itu. Nah, Sugeng memainkan perasaan-perasaannya Jod dengan pengalamannya Jod gitu. Makanya waktu lu scene yang deep itu ya kan, gua kasih triggering bahwa gua bisikin dengan apa yang lu punya, dan sebenarnya asiknya di waktu proses kita kemarin prepare film itu, gue nggak create hal yang beda gitu, create karakter baru gitu. Dan gue juga dibebasin sama Kak Arab waktu ini, silahkan pokoknya dibentuk aja terserah kalian, dan gue nggak ngebentuk kalian, gue berangkat dari apa yang kalian punya gitu. Oh ini bisa dikeluarin potensinya dari sini, ini bisa di ini bisa di ini gitu. Jadi sebenarnya untuk kesulitan nggak terlalu terasa gitu. Tapi memang hal-hal yang kayak kepekaan yang pasti kalian rasain ya kan. Ketika menjadi aktor tuh ya rasanya memang harus lebih sensitif melihat apa tuh
bisa dirasain, nggak sekedar lewat. Bahkan kesadaran kalian lagi ngerasain apa tuh bener-bener kalian rasain banget gitu. Itu sih. Udah cukup kali, enggak ya?